Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Ya, kalian bisa lihat presentasi saya ya. Pagi, Pak. Good Waalaikumsalam. morning, Bapak. Good morning. Bisa semua lihat presentasi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan nih yang kemarin examnya sudah berhasil diinstal semua? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekali lagi ya, ini kan mata kuliah praktek ya, jadi kita butuh praktek di depan komputer. Jadi kalian nggak bisa hanya ngapalin aja teorinya, tapi kalian harus mempraktekannya juga ya. Oke, kemudian Maaf, Pak. Mau nanya, Pak. Boleh, Pak? boleh. Iya, Pak. Ini yang exam kemarin saya udah install. Cuman pas saya buka, itu hilang, Pak. Itu kenapa ya, Pak, ya? Nah, sebenarnya exam itu nggak bisa start itu banyak kemungkinannya ya. Tapi yang pertama itu biasanya exam itu nggak bisa start. Itu masalah Iya, Pak. ya, itu kendala di Windows Firewall, atau misalnya kalian menggunakan antivirus di komputer kalian itu kadang memblok port-port yang berhubungan dengan internet. Karena exam itu salah satunya dia menggunakan port 8080 atau port 80. Jadi itu biasanya diblok. Nah, biasanya kalau misalnya itu mau dicoba, biasanya antivirusnya kalian matikan dulu atau firewallnya kalian matikan dulu. Kemudian kalian coba jalankan lagi examnya, run sebagai administrator ya, dijalankannya sebagai user administrator. Ya, jadi pastikan di komputer kalian ya, atau komputer yang kalian gunakan itu mempunyai hak akses administrator ya, karena exam itu dia butuh akses itu. Nah, misalnya exam itu nggak berhasil juga, kalian bisa coba server bayangan yang lain ya. Kalian bisa coba LAM atau WAM, kalian bisa coba juga. Tapi pada intinya semua prosesnya sama gitu. Oke, mungkin nanti kamu nanti misalnya nggak bisa, Oke, Pak. bisa private message saja nanti ke WA ke saya, nanti saya pandu gimana ceknya. Kan soalnya kemarin minggu lalu juga temennya ada yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya mau coba bantu, cuman Hilang juga ya? iya, dia nggak bisa start Apache-nya. Ya, jadi pastikan Apache-nya itu start ya, posisinya dalam keadaan warna hijau. Jadi bukan tanda silang. Ya, jadi di exam itu yang nanti kita akan pelajari selain Apache-nya, kemudian ada database MySQL-nya. Jadi pastikan dua service tersebut berjalan dengan normal. Seperti itu. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, nanti setelah ini kamu bisa WA ke saya, nanti saya pandu atau saya cek masalahnya di mana. Ya, nanti kamu bantu capture aja. Ini kan posisi masih di toko, Pak, masih kerja. Paling kan ntar malam nih. Ya, malam nggak apa-apa. Ya, selama saya masih online, saya pasti akan balas ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, itu untuk yang pertemuan 1. Kemudian untuk pertemuan 2, ada yang sudah mencoba tentang penanganan file, manipulasi file, upload file. Oke, untuk pertemuan 2, tutorialnya, videonya sedang proses saya buat, tinggal editing aja. Nanti saya akan upload
linknya nanti akan saya infokan di grup ya dan di learning. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 3, yaitu pemrograman berorientasi objek dalam PHP. Ya, jadi kalau di pertemuan 1 kemarin kita sudah ada belajar membuat fungsi. Ya, contoh membuat fungsi penjumlahan, menghitung luas lingkaran ya. Nah, ini fungsi itu mirip dengan yang kita pelajari di pemrograman berorientasi objek ya. Sekarang kita masuk. Nah, pemrograman berorientasi objek itu ya merupakan suatu pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas ya. Saat ini pemrograman yang banyak dipakai ya yang menggunakan konsep OOP ya ada Java, ada C++, ada C# ya dan lainnya ya. Dalam OOP setiap bagian dari program itu adalah objek. Jadi sebuah objek mewakili suatu bagian program yang akan diselesaikan. Ya, di sini ada beberapa konsep OOP dasar antara lain. Yang pertama adalah encapsulation ya, yang menggunakan kelas dan objek. Kemudian yang kedua inheritance ya, penurunan sifat. Dan yang ketiga polymorphism. Ya. Cuma karena kita belajar dari dasarnya dulu, kita menggunakan basicnya yang masih PHP 5 ya. Kita hanya menggunakan konsep OOP yang encapsulation. Ya, kenapa? Karena PHP 5 ini dia tidak mendukung konsep multiple inheritance dan polymorphism. Ya, seperti itu. Mungkin belum kebayang sama kalian, ini saya buatkan bayangannya. Ya, jadi tentang objek dan kelas itu seperti ini ya, seperti sebuah mobil ya. Kalian lihat mobil itu adalah objeknya ya. Objeknya itu adalah sebuah mobil. Kemudian mobil itu dia mempunyai properti ya. Properti itu apa sih? Pendukung dari mobil itu ada apa aja sih? Mobil itu ada mesin ya, kemudian ada roda, ada pintu, ada setir ya, ada warna, ada kaca spion, ya ada lampu dan lain-lain ya. Kemudian mobil juga bisa melakukan sesuatu ya, seperti menyalakan mesin ya, berjalan, maju, mundur, kemudian mengisi bensin ya. Itu mobil bisa melakukan juga seperti itu. Ya, jadi ibaratnya seperti sebuah mobil ya, dan propertinya apa aja. Oke, kemudian kelas ya. Kelas merupakan penjelasan atau deskripsi dari objek. Ya, di dalam kelas terdapat penjelasan tentang suatu objek termasuk properti yang dimilikinya, serta kelakuan atau metode yang bisa dilakukan oleh objek. Ya, jadi contohnya di sini kita akan membuat sebuah objek kelas mobil ya. Ya, jadi mobil itu sebuah objek. Kalau di program PBO dia akan masuk dalam sebuah kelas ya. Kelas itu adalah objeknya ya, kelas mobil namanya. Ya, tentu setidaknya memiliki beberapa bagian seperti mesin, lampu, pintu, roda yang tadi sudah disebutkan ya. Itu adalah kelasnya. Kemudian ini ya konsepnya encapsulation ya, kelas dan objek. Salah satu keuntungan program didefinisikan dengan konsep OOP adalah adanya pengkapsulan ya. Jadi seperti dimasukkan dalam sebuah kapsul ya, program kelas dan objek ya, di mana programmer yang menggunakan kelas tidak perlu mengetahui isi dan jalannya kelas secara detail. Mereka hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, sama aja kita sebagai pengguna, misalnya pengguna kendaraan motor atau mobil, kita tidak perlu tahu detail mesinnya seperti apa, kemudian proses kerjanya bagaimana, kemudian proses pembakarannya seperti apa, terus sampai mobil itu bisa bergerak seperti apa, kita tidak perlu tahu itu, kita hanya perlu menggunakannya aja ya. Oke, kemudian
Ya ini tadi yang saya bilang ya, dalam membuat sebuah objek, ya programmer ini di sini ada dua macam ya namanya. Yang satu programmer back end, kemudian ada programmer front end. Ya, programmer back end ini istilahnya adalah programmer yang mendesain atau membuat kelas objek tersebut ya. Jadi ibaratnya programmer back end ini adalah teknisinya, ya dia perlu tahu nih proses uh, kerja mesinnya seperti apa, proses pembakaran seperti apa, dia harus tahu ya. Sedangkan si yang kedua adalah programmer front end, ya dia hanya tahu cara menggunakannya aja. Ya, jadi dia tahu cara menggunakan kelasnya aja, dia tidak perlu tahu detail desain dalamnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah pengguna mobil tadi ya, dia nggak perlu tahu. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah ada bayangan belum? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. jadi ibaratnya seperti itu ya. Ini kita belum masuk ke programnya. Jadi ibaratnya seperti itu tadi. Eh, programmer itu ada dua ya, programmer yang back end dan front end. Kalau diperumpamakan di mobil, dia istilahnya yang satu adalah teknisinya ya, teknisi mobil. Yang kedua adalah pengguna mobil. Mirip seperti itu. Oke, mendefinisikan kelas caranya bagaimana? Di PHP, cara mendefinisikan kelas, kalian harus mengetikkan ketikan kelas spasi nama kelas. Ya, kemudian kurung kurawal buka, deklarasikan dan definisikan properti di dalam sini ya, di dalam kurung kurawalnya. Ya, definisikan semua metode di sini. Ya. Penamaan nama kelas pada dasarnya sama dengan penamaan variabel. Penamaannya bebas, boleh apa aja, kecuali std kelas. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, karena std kelas ini sudah digunakan oleh PHP sebagai kelas built-in. Ya, jadi sudah bawaan defaultnya dari PHP. Kita tidak boleh menggunakan nama kelas yang sama. Ya, karena nanti akan bermasalah di depannya. Ya, di tubuh kelas terdapat pendefinisian properti dan metode-metode kelas. Ya, seperti apa sih? Nah, ini ya. Ini kita kembali udah masuk ke pemrograman. Ya, masuk ke pemrograman. Sekarang kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita bertindak sebagai programmer back-end-nya. Ya, kita akan membuat sebagai teknisinya bagaimana kita akan membuat contohnya di sini mobil gitu ya. Oke, kita langsung ke programnya. Ya, kalian buat file baru di folder htdocs kalian. Ya. Ya, Pak. Jadi exam itu file-file PHP kita akan diletakkan di dalam folder htdocs. Ya, jadi di sini saya namakan pertemuan 3. Ya, kemudian di sini nama programnya pbo01.php. Oke, kemudian seperti biasa di awal pemrograman kita harus mengetikkan tag open PHP-nya ya, tag open PHP-nya dan ditutup dengan tag open PHP-nya. Oke. Sekarang kita buat kelasnya. Tadi kita buat kelasnya apa? Kelas mobil. Ya, kelas mobil. Kemudian variabelnya apa aja sih? Ada apa aja? Di sini ada variabel warna, merek, harga. Ya, warna, merek, harga. Jadi kita deklarasikan di sini variabel warna. Kelihatan ya saya coding di program, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Merek,
harga. Oke, variabelnya sudah kita buat, kemudian kita membuat function underscore construct ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membuat function ya di pertemuan 1. Jadi di dalam OOP ini, di dalam sebuah objek kelas ini terdiri dari beberapa function ya. Jadi bisa kita buat function construct ya. Jadi underscore-nya 2 kali ya. Function spasi underscore 2 kali construct, kemudian open. Oke, kita set di sini $this warna sama dengan abu-abu. Oke, titik koma. Jadi setiap akhir dari pemrograman PHP kalian harus menambahkan tanda titik koma. Ya, kemudian this merek Toyota. Oke, nama variabel ini bebas ya. Tapi kalian harus konsekuen ya. Di sini misalnya saya menggunakan agar kalian tidak bingung, saya samakan aja ya. Jadi mereknya nggak pakai tambahan e-nya. Seperti ada teman kalian yang gabung nih, baru gabung. Oke. $this harga Oke, jadi yang perlu kalian tahu, apa sih function underscore 2 kali construct itu? Jadi, function underscore 2 kali construct ini adalah default fungsi. Jadi, fungsi default. Fungsi default yang pertama kali akan dijalankan ketika objek itu dipanggil. Ya, jadi bisa ketika kita memanggil mobil, maka otomatis yang keluar adalah warna abu-abu, mereknya Toyota, dan harganya di sini 200 juta. Ya, tadi saya buat 150 juta, nanti sama aja sebenarnya fungsinya. Oke, jadi fungsi construct itu adalah fungsi default ya. Jadi ketika kalian panggil sebuah objek tadi, objek mobil tadi, maka yang muncul adalah ini tadi ya. Warna abu-abu, mereknya Toyota, dan harganya 200 juta. Kemudian kita buat function ganti warna. Warna baru. Oke, kemudian $this warna sama dengan jadi yang perlu kalian tahu, ini variabel warna, variabel merek, variabel harga, itu di dalam fungsi itu akan dijadikan sebagai properti ya. Jadi seperti ini, this warna, this merek, this harga, ya, this warna. Ini adalah mewakili dari variabel di atas. Ya. Jadi warna, merek, harga. Jadi harus sesuai ya dengan pendeklarasian variabelnya. Oke, setelah ganti warna ada apa lagi? Tampil warna. Function tampil warna. Ada variabelnya? Tidak ada, karena dia hanya menampilkan warnanya aja. Oke, kemudian cetak warna mobilnya. $this warna. Oke. Jadi kalau kalian lihat sampai di sini
kita sudah membuat satu buah objek mobil ya, atau kelas mobil. Di mana di dalam mobil itu ada fungsinya ganti warna dan tampil warna ya. Jadi ibaratnya tadi untuk programmer itu dilakukan oleh programmer backend ya, atau secara gambaran yang tadi kita bahas, dia adalah sebagai teknisi dari mobilnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin buat dari sisi programmer front end-nya atau sebagai penggunanya nih, user pengguna kelasnya. Apa aja yang dibutuhkan di sini? Oke. Di sini kita deklarasikan ada $A sama dengan new mobil. Kemudian $B sama dengan new mobil. Oke. Jadi di sini kita akan membuat objek baru dari kelas mobil ya. Jadi ibaratnya kita ingin mencetak mobil, mencetak dua buah mobil. Ya, jadi ada mobil A, ada mobil B. Kemudian apa? Kita tampilkan echo mobil pertama ya. Echo mobil pertama. Oke, kemudian $A tampil warna. Oke. Kemudian apa lagi? Mobil pertama ganti warna ya. Oke, kita copy aja karena prosesnya sama. Mobil pertama ganti warna. Oke, $A ganti warna. Merah. Oke. Kemudian $A tampil warna. Oke. Kemudian mobil yang kedua. Mobil kedua. $B ganti warna. Oke, kemudian $B tampil. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan hasilnya seperti apa sih gitu ya. Kalau kita baca secara algoritma programnya, mobil pertama $A tampil warna. Maka mobil yang tampil warna apa yang pertama? Merah. Warna? Merah. Oh, tampil warna yang pertama warna abu-abu. Betul. Yang pertama adalah warna abu-abu. Kemudian mobil pertama ganti warna, ya. Jadi ketika dia ganti warna, dia akan memanggil fungsi ganti warna. Jadi warnanya akan berubah menjadi merah. Warna merah. Ya, kemudian tampil warna, maka akan muncul warna mobilnya merah. Ya, sekarang mobil yang kedua. Iya, teks. $B ya. $B itu maksudnya mobil yang B ya, yang kedua ya.
ganti warna biru, kemudian $B tampil warna, maka mobil yang akan tampil warna biru. ya, warna biru ya. Tapi misalnya saya nggak ganti warna, misalnya ini saya blok, misalnya saya manggil cuma tampil warna aja, ya, yang ganti warna enggak, maka warnanya jadi warna apa? Abu-abu. Oke, Karena defaultnya abu-abu. betul, ya. Jadi yang perlu kalian tahu, ya, setiap objek itu fungsinya dia akan membawa fungsi dari defaultnya. Ya, jadi ibaratnya tadi ini ada $A new mobil ya, kelas mobil, kemudian $B new mobil. Jadi ini adalah dua mobil terpisah ya, dua mobil berbeda. Jadi kalau kalian anggap yang mobil kedua ini tampil warnanya adalah merah, itu salah ya. Jadi karena dia akan tampil mobil bawaan defaultnya yaitu warna abu-abu. Ya. Nah, kalian akan paham kalau kalian sering praktek ya. Kalau kalian praktek, nanti kalian akan tahu masalahnya ada di mana. Oke, sekarang kita coba jalanin programnya. Localhost, pertemuan 3, PBO 01.php. Oke, ada kesalahan ya di sini dibilang ada warning di line 28. Tampil warna. Ya, kesalahannya di mana saya tidak menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutupnya. Ya, jadi PHP itu kalau error dia akan langsung ngasih tahu errornya ada di halaman berapa sih akan ketahuan. Oke, seperti ini ya. Mobil kedua. Oke, jadi akan tampil seperti ini ya. Mobil pertama, warna mobilnya abu-abu, kemudian ganti warna merah, warna mobilnya jadi merah. Mobil kedua, warna mobilnya biru. Karena kita langsung set tadi di programnya ganti warna biru. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, mungkin kalian yang belum mencoba ya, belum praktek, mungkin kalian akan bingung ya dengan prosesnya seperti ini, gitu, tampilan codingnya seperti ini. Jadi saran saya kalian coba dulu ya, kalian coba dulu, minimal install dulu examnya. Kalau nggak berhasil, info ke saya, nanti saya coba cari bantu pemecahan masalahnya. Ya, kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu ya kendalanya di mana gitu ya. Jadi coba dulu, nggak ngerti tanyakan ke saya. Oke, ini yang kedua. Yang kedua, kita akan membuat sebuah form. Dan ini agak panjang ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form, di mana kalau di HTML kita harus mengetikkan tag-nya ya, form, actionnya link kemana, metodenya apa ya. Kemudian di dalam form itu ada input type field-nya ada berapa banyak ya. Itu kita harus satu-satu. Nah, dengan adanya OOP ini kita akan lebih dipermudah ya dan dibuat lebih terstruktur. Ya, jadi proses-prosesnya akan jauh lebih singkat. Ya, kita sebagai pengguna usernya akan lebih mudah untuk menggunakannya.
Nah, si backend juga yang harus mendesain bagaimana agar mudah dipakai oleh si user atau pengguna. Oke, contohnya langsung aja kita buat di sini ya. New file pbo02.php. Ya, seperti biasa PHP. Kemudian nama kelasnya tadi apa? Form. Ya. Kemudian var field. Tipenya array, ya. Kemudian buat lagi variabel namanya action. Kemudian buat lagi variabel namanya $submit sama dengan submit form. Kemudian var default jump fieldnya sama dengan 0. Oke, sudah. Kemudian kita buat function defaultnya construct. Sini kita set apa? This action. Ya, jadi kalau form itu ada form action ya. Kalian sudah belajar di pertemuan 1 itu ada ya ketika kalian belajar membuat form. Di sebuah form itu ada namanya action sama dengan linknya. Jadi setelah kita klik submit, dia akan diarahkan linknya kemana. Ya, jadi kita buat sih this action sama dengan $action. Oke, ternyata konstruknya juga defaultnya di sini harus kita tentukan parameternya dan $submit. Ya, jadi ini adalah sebuah parameter ya, parameter action dan parameter submit. $this submit sama dengan $submit. Oke, kemudian function display formnya. Nah, kan ini agak panjang nih. Function display formnya. Oke, kita lihat teksnya. Nah, ini echo form action. Ya, kita setting di PHP-nya. Echo form action sama dengan this action. Oke, kemudian metodenya sama dengan post. Oke, metodenya post. Kemudian kita buat table ya, table baru echo Oke, table with. Jadi ada table pembuka, ada table penutup. Jadi kita siapin aja dulu. Ya. Table penutup. Dan harusnya ada form penutupnya juga. Table.
Oke, seperti ada kekurangan, harusnya ada form penutupnya. Tag penutup. Iya. Ya, jadi harusnya ada. Kita coba aja dulu. Nah, kemudian kita coba di sini apa, ada perulangan ya. For $J sama dengan 0, $J kurang dari count, $disfill. Ya, disfill itu untuk ngambil nama fieldnya, ada berapa sih jumlah fieldnya gitu ya. $J plus. Oke, ini kita akan bermain dengan table ya. TR, TD, align, tipe lainnya right. This fields yang ke J, ambil labelnya. This field yang ke J, yang ke name, PD, CSR. Oh sorry, TD aja dulu, karena baru sorry ini label saya ke skip ya, maaf. Oke, yang kedua sama echo TD input type text, tipenya name sama dengan Oke, itu adalah untuk membuat fieldnya ya. Langkah-langkah buat fieldnya, dia akan membaca berapa banyak sih field yang diinput. Oke, kemudian TR TD call span 2. TR TD call span sama dengan 2. Oke, kemudian input type submit. Kita copy aja, submit, kemudian value-nya di submit.
Oke, kemudian kita buatkan function add field ya untuk menambahkan fieldnya. Ya, di sini this field ya, this jump field ya. Jump field ini maksudnya array ya. Untuk nilai arraynya yang ke 0, start awal array yang ke 0, kemudian kita buat lagi array stringnya di sini name. Ya, jadi ini adalah kombinasi antara array integer dan array string ya. Jadi defaultnya dia menggunakan array integer, kemudian ada tambahan array string untuk menentukan field-fieldnya. Ya, di sini kita buat array integer jump field ya, jump fieldnya di mana nilainya 0. Kemudian kita buat lagi index stringnya name ya untuk menyimpan dari nama inputnya ya, nama add fieldnya. Begitu juga di bawahnya sama untuk nama labelnya, label name-nya seperti apa. Kemudian this jump field plus plus, jadi dia akan selalu nambah 1 setelah kita mengisi di front end-nya nanti ya, seperti itu ya. Jadi inti pembentukan dari tampilan formnya itu ada di display form ya. Dia di sini ada form action ya, tabelnya ya, ukuran jadi kita akan bentuk sebuah table ya. Di dalam form itu width-nya 100% ya, jadi ukurannya 100%. Kemudian dia ada TR ya. Kalian tahu TR itu, tag TR itu fungsinya untuk menciptakan satu buah baris di dalam table. Kemudian TD itu adalah kolom ya. Kita akan menciptakan berapa kolom di dalam satu baris tersebut. Di sini dalam satu baris saya membuat satu buah kolom ya untuk nama label. Kemudian saya buat lagi kolom baru ya. Input type-nya text ya. Maaf. Kemudian name-nya itu adalah nama field-nya yang ada tadi di sini ya. Nama field-nya apa. Oke, seperti itu. This field ini adalah array-nya ya. Ini kan array-nya yang kita buat tadi ya. Jadi di array yang ke 0 itu pasti ada index string name sama label. Ya, maka dia akan looping menampilkan apa yang sudah kita isi. Oke, sebelum kita lanjutin ke tampilannya, kita buat dulu. Ini PBO03.php ini adalah front end-nya ya. Kita akan mencetak front end-nya ke HTML. Ya, start-nya tag HTML ya, tag HTML, head, title-nya mahasiswa, ya, belum tutup slash title, kemudian head-nya kita tutup, baru kita isi body. Ya, body itu untuk konten ya, konten web itu ada di dalam body. Makanya di sini kita buat body dan penutupnya di akhir. Ya, di sini caranya untuk membuat form ya cukup mudah ya. Jadi sama seperti tadi kita membuat objek mobil ya, new mobil gitu ya. Di sini kita tinggal new form. Cuman di sini kita harus menyertakan parameternya ya. Yang pertama tadi di sini kalau kalian lihat yang harus disertakan parameternya apa aja sih? Ya, di sini construct-nya ada action dan submit. Ya, kalau action-nya kosong berarti dia action-nya akan looping pada file itu sendiri ya, atau pada web yang sama ya, dia akan looping di web yang sama. Kemudian input form ini adalah nama tombol submit-nya ya. Tadi sini kita ada $submit yaitu untuk nama tombolnya. Oke. Kemudian form add field ya, kita add propertinya. Tadi ada parameter juga ya, add field itu parameternya apa? Ada name, ada label. Ya, berarti ada nama name-nya, di sini text name, kemudian ada nama labelnya name. Kemudian add field lagi text nama, kemudian nama labelnya nama. Berikut juga text alamat untuk name-nya dan labelnya alamat. Ya, kemudian cetak, silakan isi form berikut ini. Form display form dan akan tampil submit button-nya. Seperti apa hasilnya? Seperti inilah hasilnya. Ya, jadi terbentuklah label name dan inputan teksnya untuk name, nama, kemudian ada inputan format text nama dan label alamat dan inputannya text alamat.
dan tombol submitnya tadi namanya input form, seperti itu. Oke, kemudian tugas kalian adalah mempraktekkannya ya di rumah. Nanti setelah berhasil kalian bisa upload tugas kalian untuk pertemuan 3 ya. Ini saya buat ya, kalian suruh buat pbo02.php-nya dan kemudian pbo03.php-nya ya. Tambahkan nick dan nama kalian pada file pbo03.php. Ya, tinggal tambahin NIM dan nama ya. Bisa menggunakan apa tadi? Echo atau bisa menggunakan tag HTML. Ya, contohnya bisa saya berikan seperti ini. Saya tambahkan ya di atas misalnya di sini ya, saya tambahkan NIM dan nama. Oke, seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Ya, dia akan muncul di titelnya seperti ini. Ya. Kalian juga boleh tambahkan, misalnya di sini mau kalian tambahkan BR gitu ya. Kemudian echo NIM, kemudian echo nama. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, misal mau lebih bagus, bisa kalian edit-edit ya, bisa menggunakan tambahkan BR dan BR lagi agar bisa seperti ini. Ya, itu sesuai dengan kreativitas kalian ya, tampilannya mau seperti apa. Oke, jangan lupa filenya formatnya zip ya, jadi ada 2 buah file yang akan kalian upload. Oke, sorry, ada 3 buah file yang kalian upload. Yang pertama file PHP-nya ada 2, pbo02.php dan pbo03.php. Kemudian hasil capture dan hasil capture dan komentar kalian ya terhadap form yang sudah kalian buat. Ya, misalnya kesulitan kalian ada di mana atau ada fungsi yang tidak mengerti, ya kalian bisa buat komentar di situ. Oke, segitu dulu pertemuan 3 hari ini. Kita lanjut pertemuan 4 di video tutorial ya next week. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. See ya.